Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, tulis dan kita semua masih diberi rahmat, nikmat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Semoga semuanya lancar, tidak ada halangan satu apapun. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin, Jumat kemarin, tulis menyampaikan atau memberikan tugas 2 soal. Maka pada pagi hari ini, marilah kita bahas bersama-sama, mulai dari soal nomor 1 dari LKS halaman 20 anak-anak. Di situ limit X mendekati 0, cos X min cos 3X dibagi 1 min cos 2X. Apabila kita masukkan atau kita substitusikan langsung, maka X-nya diganti 0. Silakan dilihat dan diamati, dicermati, dipahami. Ternyata menghasilkan jawaban 0/0. Nah, kalau jawaban itu 0/0, artinya bentuk fungsi trigonometri yang tadi harus kita rubah dulu. Nah, sekarang silakan dilihat. Jadi bentuk pembilang kita rubah sesuai dengan rumus yang ada dalam LKS itu. Cos A min cos B, silakan dilihat ya di LKS, itu adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Kemudian untuk penyebutnya kita rubah yang cos 2X. Yang cos 2X, jadi yang satu masih tetap 1 min. Kemudian yang cos 2X itu rumusnya kita ngambil yang bentuknya adalah yang sin, karena cos 2X itu ada 3 rumusnya. Kita ngambil yang bentuknya ada sinnya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Kita lanjut baris berikutnya. Ya, silakan, itu min 2 setengah jumlah menjadi sin 2X setengah selisih X min 3X min 2X. Jawabannya adalah sin min X. Penyebut dibuka kurungnya anak-anak. Nah, kalau sudah dibuka kurungnya 1 min 1 habis. Kemudian yang min 2 sin kuadrat X, karena di luar kurung ada min, menjadi plus, sehingga penyebut menjadi 2 sin kuadrat X. Kita lanjut baris berikutnya. Nah, itu di situ sin min X. Saya mau menjelaskan sin min X. Sin min X berarti sudut X itu berada di kuadran 4. Karena sin itu rumusnya adalah Y per R, di mana di kuadran 4 itu nilai Y adalah negatif, sehingga sin min X menjadi min sin X. Paham ya? Nah, itu akhirnya dari yang tadi baris kedua sin min X, baris ketiga menjadi min sin X. Itu operasinya perkalian. Jangan lupa anak-anak, karena operasinya perkalian harus dikasih kurung. Kalau itu tidak dikasih kurung, berarti operasinya menjadi pengurangan, bukan perkalian. Kita lanjut. Jadi di situ ada perkalian yang di depan min 2, kemudian dari sinnya itu adalah min sin X, sehingga min kali min jawabannya adalah plus, menjadi 2 sin 2x sin x. Per itu 2
2 sin kuadrat X. 2 dibagi 2 1, kita masukkan. Kemudian di sini yang sin 2x. Nah, ini sin 2x dijabarkan lagi. 2 sin X cos X. Karena kalau tidak dijabarkan, ini masih jawabannya tak tentu, 0/0. Sin 0 jawabannya 0. Sin 2x, 2 kali 0 juga 0. Jadi masih bentuk tak tentu, sehingga dari baris itu kita rubah 2 sin X cos X per sin X. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sin di sini bisa disederhanakan, yang sin X dibagi sin X. Habis tinggal 2 cos. Nah, ini 2 cos X. Ini tulis minta maaf, ini mestinya masih ada 2-nya anak-anak. Minta maaf ini. Jadi yang di depan itu masih ada angka 2. Limit X mendekati 0, 2 cos X. Jawabannya cos X, cos 0 itu adalah 1 kali 2, jadi di sini jawabannya adalah 2. Tulis minta maaf, tolong anak-anak dibetulkan. Jadi jawabannya bukan 1, tapi jawabannya adalah 2 kali 1. Jawabannya adalah 2. Ini untuk penjelasan nomor 1. Sudah jelas ya? Kemudian saya lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 2. Itu memang agak panjang anak-anak, jadi nanti tulis cukup, silakan dilihat saja. Cuma tulis akan menjelaskan di situ limit X mendekati pi per 4, sehingga dirubah. Karena itu kalau substitusi langsung juga jawabannya adalah 0/0. Jadi tidak perlu saya sampaikan. Saya rubah limit Y mendekati 0. Itu asalnya dari sini anak-anak. Misalnya X itu sama dengan Y plus pi per 4. Nah, untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 4. Berarti nilai ini kan sudah sama dengan soal yang awal, X mendekati pi per 4. Ya, jadi kita lanjutkan. Itu yang atas menjadi tangan itu, dan seterusnya, di mana rumus tangan A plus B. Silakan dilihat dalam rumus tangan A plus B adalah tangan A plus tangan B dibagi 1 min tangan A tangan B. Cuma di sini dirubah, AB-nya, A-nya adalah Y, B-nya adalah pi per 4. Min 1, yang belakang min 1 tetap. Bisa dilanjut. Silakan diperhatikan baris ketiga. Yang min 1, karena tadi penyebut yang depan adalah 1 min tangan Y kali 1. Asalnya 1 itu dari mana? Tangan pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45. Jadi tangan 45 adalah 1. Sehingga angka min 1 yang belakang, nah ini kalau kita mau menjumlah atau mengurangi bilangan pecahan, maka penyebut harus disamakan. Jadi yang 1 saya rubah menjadi 1 min tangan Y per 1 min tangan Y. Kemudian yang cos itu sama saja dengan cos A plus B. Cos A plus B rumusnya adalah cos A cos B min sin A sin B. Itu jadi B-nya diganti pi per 4. Bisa dilanjut? Jadi yang atas pembilangnya tinggal tangan Y plus tangan Y. Kenapa? Karena di sini ada plus 1, kemudian kalau ini dijadikan 1, tangan Y plus 1 min 1, di sini ada min tangan Y menjadi plus. Jawabannya 2 tangan Y dibagi 1 per, nah ini min sin 2Y. Kita lanjut. Nah, di situ kalian lihat, apabila ada pecahan dibagi dengan sebuah bilangan, mungkin penyebutnya juga merupakan pecahan, maka tanda bagi utama ini yang ditunjuk di sini. Tanda bagi utama diubah menjadi kali, kemudian penyebut ini dibalik. Kalau awalnya min sin 2Y, ini kalau dibuat pecahan kan min sin 2Y per 1. Sehingga kalau dibalik 1 per min sin 2Y. Nah, ini berarti kita kalikan baris berikutnya. Nah, ini
Sehingga menemukan di sini yang sin 2Y, min sin 2Y diubah min 2 sin Y cos Y. Kemudian yang tangen Y, sin Y per cos Y, karena rumusnya tangen itu adalah sin per cos. Karena ini sudutnya ya sin Y per cos Y. Nah, kita operasikan yang depan biarkan saja, Nana. Yang satu kita yang merubah yang ini seperti tadi, ya. 2 dibagi min 2, jawabannya adalah min 1. Nah, ini. Nah, ini min satunya minta maaf, tulis mestinya di sini menjadi min. Nah, ini minta maaf, tulis. Di sini ada kekurangan sedikit. Jadi di sini mestinya min sin Y per cos Y kali 1 per sin Y kali cos Y. Dari sinnya ini berarti sudah bisa disederhanakan menjadi 1. Menjadi 1 ya anak-anak. Jadi jawabannya tidak lagi min, itu menjadi 1. Sudah. Kalau sudah 1 berarti ini yang bawah tidak lagi 1 per, nah ini cos kali cos. Di sini negatifnya tidak ada anak-anak. Minta maaf, ini negatifnya tidak ada. Jadi 1 per cos kuadrat Y. Nah, 1 per cos kuadrat Y. Nah, kita substitusikan. 1 tangen 0 adalah 0. 1 per 1 kali 1 per cos kuadrat 0. Ini. Jadi jawabannya adalah 1 per 1 kali 1 per 1. Karena di sini tadi ada minnya. Saya minta maaf, 2 sin Y cos Y per ini, ya toh? 1 per min sin. Nah, ini di sini 2 dibagi, oh ini sudah ngikut anak-anak, sudah ngikut minnya yang bawah, sudah betul itu. Jadi jawabannya tetap 1 per min cos kuadrat Y. Kemudian kita masukkan cos 0 adalah 1 kuadrat adalah 1. Jangan dianggap ini min yang di luar kurung ini dikuadratkan. Jadi yang di dalam ini 1 kuadrat adalah 1. Karena kurungnya dibuka menjadi min 1. Jawabannya adalah min 1. Itu penjelasan dari tulis untuk pembahasan soal yang kemarin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan rumus. Sekarang perhatikan di LKS juga ada, tapi mohon maaf di LKS itu gambarnya agak kurang pas. Jadi yang tali busur AB itu sebenarnya seperti gambar pada yang ada pada gambarnya busur di sini. Kalau itu di LKS BC itu mestinya digeser ke kanan. Kalau nanti dibetulkan anak, dibetulkan jadi BC-nya digeser ke kanan sehingga titik B itu berimpit dengan tali busur AB seperti gambar yang ada di sini. Sekarang silakan perhatikan ada 2 segitiga di situ. Jadi di sini ada 3 gambar. Segitiga siku-siku BOC, kemudian juring lingkaran BOA, kemudian segitiga siku-siku DOA, atau bisa dibolak-balik saja. Itu semuanya sama. Ya. Jika sudut AOB sama dengan X radian, sudut AOB X di sini. Kemudian panjang OB sama dengan OA sama dengan R. R adalah jari-jari dari juring AOB. Kalau itu mau dibuat lingkaran merupakan sebuah lingkaran itu dengan jari-jari R. Nah, sekarang perhatikan segitiga BOC. Kalau kita mau mencari nilai sin X, sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depannya adalah BC, sisi miringnya adalah OB. OB tadi sudah diketahui sama dengan R. Jadi, nah ini sin X sama dengan BC per OB. Maka BC, nah ini BC sama dengan OB sin X. Karena OB-nya adalah R, maka BC sama dengan R sin X. Berikutnya perhatikan segitiga AOD. Segitiga AOD, kita ambil tangan X.
tangan sisi depan dibagi sisi samping. Kalau kita memahami sisi samping, jangan menggunakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ya, jangan pakai sisi miringnya. Jadi sisi samping itu adalah sisi yang membentuk segitiga tersebut atau saling berpenyiku atau saling tegak lurus. Jadi tangan X sama dengan AD depan. Kemudian sisi samping adalah OA. Maka AD sama dengan OA tangan X. OA-nya adalah R, AD sama dengan R tangan X. Sekarang kita lihat perbandingan atau kita membandingkan dari ketiga balon ini. Kita cari luasnya dan kita bandingkan. Luas segitiga BOC. Karena BOC itu lebih kecil kalau kita lihat ya daerahnya dibandingkan dengan luas juring AOB. Nah, di mana luas juring AOB juga lebih kecil dari segitiga D atau AOD. Sekarang kita cari luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah OC kali BC. Lebih kecil. Nah, ini luas juring. Luas juring kita bandingkan sudutnya adalah X radian. Sedangkan sudut lingkaran penuh itu adalah 360 atau sama dengan 2 pi radian. Sehingga kalau kita mau mencari luas juring itu X dibagi 2 pi. Nah, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi X per 2 pi kali pi r kuadrat. Nah, itu adalah untuk menghitung luas juring AOB. Kita cari luas segitiga AOD. Setengah alas, setengah OA kali DA. Nah, ini kita cari. Nah, BC-nya kita lanjut yang baris ketiga ya. BC tadi kan sama dengan R sin X. Sedangkan untuk penyederhanaan di luas juring, di situ penyebut ada 2 pi, kemudian di pembilangnya ada pi, maka pi-nya bisa disederhanakan atau istilahnya adalah habis itu, sehingga di situ tinggal X per 2 kali R kuadrat. Sedangkan AD itu sama dengan R tangan X. Ketemu itu ya anak-anak. Nah, kalau sudah dari semua pertidaksamaan di situ saya bagi dengan setengah R kuadrat agar, nah ini setengah R kuadrat. Karena di sini ada setengah, di sini ada setengah, ini ada setengah. Jadi kita bagi dengan setengah R kuadrat. Ini semuanya saya bagi setengah R kuadrat menghasilkan OC per R sin X. Nah, sedangkan yang karena kenapa kita kok membaginya setengah R kuadrat? Agar yang luas juring ini nilainya tinggal X saja. Tinggal X saja karena kita mau mencari rumus sin X. Ya. Jadi kita mencari kenapa kok setengah R kuadrat pembaginya? Untuk menghilangkan agar luas juring di sini nilainya tinggal X saja. Sehingga menghasilkan OC per R sin X lebih kecil dari X, lebih kecil dari AO per R tangan X. Nah, setelah itu kita akan mau mencari rumus sin X. Semuanya saya bagi dengan sin X. Jadi yang cos X sin X dibagi sin X, jawabannya adalah cos X itu untuk luas segitiga BOC. Kemudian yang luas juringnya menjadi X per sin X. Sedangkan yang luas segitiga DOA menjadi tangan kan itu, tangan itu sama dengan sin X per cos X dibagi sin X. Kita sederhanakan anak-anak itu. Nah, yang nilainya tetap tidak usah dirubah. Kita hanya menyederhanakan yang luas paling kanan. Sin X per cos X kali 1 per sin X. Jadi itu sin X-nya bisa disederhanakan, habis dibagi sin, sehingga
bentuk pertidaksamaan itu tinggal cos X lebih kecil, X per sin X lebih kecil dari, yaitu sin X-nya habis ya anak-anak, tinggal cos X lebih kecil, X per sin X lebih kecil 1 per cos X. Kita limitkan, X mendekati 0. Nah ini limit X mendekati 0, langsung ketemu cos 0 adalah 1. Limit ini pancet, kita tidak usah mensubstitusi, tetap limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil 1 per cos 0. Jadi jawabannya 1 lebih kecil limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil dari 1. Nah, nilai lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 1. Sehingga di situ dapat disimpulkan, oh kalau begitu nilai X per sin X sama dengan 1. Nah, jadi untuk diperoleh rumus kita bagi dengan ini, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1 atau sin X per X sama dengan 1. Nah, diperoleh rumus seperti itu. Nah, apabila bentuk yang di atas tadi dibagi dengan tangan X, maka akan diperoleh rumus limit X mendekati 0, X per tangan X sama dengan 1 atau limit X mendekati 0, tangan X per X sama dengan 1. Artinya ini anak-anak, jadi kalau di atas itu X, maka yang penyebutnya harus tangan X. Nah, kalau yang atas itu tangan X, penyebutnya harus X. Begitu juga untuk yang sin. Sehingga di sini rumus ini hanya berlaku untuk sin dan tangan, untuk cos tidak berlaku. Nah, sehingga kalau nanti ada soal yang berbentuk cos, maka harus dirubah. Ya. Nah, untuk rumus-rumus yang penjabaran lebih apa itu banyak, di situ ada di LKS halaman 17 anak-anak. Jadi di situ kalau di sini pembilangnya AX, maka penyebutnya harus AX. Kalau pembilangnya 5X, penyebutnya harus 5X. Nah, ini misalnya limit X mendekati 0, 7X per tangan harus 7X agar memperoleh nilai 1. Silakan lihat contohnya ini anak-anak. Nah, silakan lihat contoh. Sebenarnya di LKS sudah banyak sekali contohnya di situ, halaman 17, 18, 19. Dan di sini tulis menyampaikan satu contoh saja. Limit X mendekati 0, 1 min cos 6X per X kuadrat. Nah, ini yang dirubah adalah ini. Yang 1 min cos 6X. Nah, rumus itu yang ada adalah cos 2X. Jadi yang 6X ini saya rubah menjadi 2 kali 3X. Sehingga bentuk itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3X. Karena rumus cos 2X itu adalah ini 1 min 2 sin kuadrat X. Karena di sini ada angka 3, maka X-nya saya ganti 3 per X kuadrat. Saya lanjut anak-anak, ini dibuka kurungnya. Jadi yang 1 min 1 kemudian min 2 menjadi plus. Sudah ya? Kita lanjut berikutnya. Sehingga bentuknya menjadi 2 sin kuadrat 3X per X kuadrat. Nah, kita lanjut. Sin kuadrat itu sama dengan sin kali sin. Karena di sini sudutnya 3X, 3X ngikuti terus. Jadi kalau saya jabarkan sin 3X kali sin 3X, sedangkan penyebutnya X kuadrat, juga saya jabarkan menjadi X per X. Nah, sekarang dilihat anak-anak, di sini sinnya adalah 3X, sedangkan penyebutnya adalah X. Hal ini tidak boleh, agar menghasilkan 1, maka penyebut ini saya tambahkan kali 3. Karena penyebut saya tambahkan kali 3 agar seimbang, maka pembilang juga saya tambahkan kali 3. Ya, ini sudah saya blok hijau ini. Berikutnya yang sebelah kanan juga sama. Nah, ini penambahan ini. Nah, sehingga hasil limit di sini adalah 2 kali. 1 ini adalah hasil sin 3X per 3X. Ini adalah hasilnya 1. Sedangkan 3 pembilang, ini jawabannya adalah 3 kali
Yang berikutnya sin 3x juga per 3x. Jawabannya adalah 1 kali, yang di sini adalah 3. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah 2 kali 1 kali 3 kali 1 kali 3, 18. Saya kira itu anak-anak. Nah, ini tulis memberikan tugas yang sebenarnya juga tidak begitu berat anak-anak. Silakan dilihat dari contoh itu maupun contoh di LKS. Kalau memang mampunya itu, ini saya kasih tugas 5. Sebenarnya yang nomor 1, 2, 3, 4 itu tidak begitu berat anak-anak. Yang merubah itu yang nomor 5 saja. Jadi tugas nanti saya sampaikan ke anak-anak. Nah, tolong dikerjakan tapi dikumpulkan, jangan lewat WA ya. Jadi nanti boleh ngoreksinya kan ya ruwet. Silakan nanti dikumpulkan, mulai besok boleh, pokoknya saya batasi terakhir hari Rabu gitu aja. Nah, agar nanti tidak apa itu semuanya ke sini, bisa itu pengumpulannya perwakilan gitu boleh lah. Jadi misalnya satu daerah itu ada 10 anak, salah satu aja yang ke madrasah. Silakan ya. Nanti tolong ditaruh di mejanya Bu Sulis yang depan itu ya. Dikasih nama, jangan lupa. Saya kira ini untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian demi kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.